Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 MBS 7A Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagian 2. Namun sebelum menuju ke video materi penjelasan, perkenankan saya dan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Saya Srifatmawati Dulestari, NIM 136. Saya Nurmil Hayati, NIM 185211145. Saya Yusril Fahrim, NIM 155. Saya Hurin Aulia, NIM 175. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak merupakan surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Surat ketetapan yang pertama yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Penerbitan SKPKB yang pertama yaitu hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, SPT atau surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut. Yang ketiga yaitu hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya mengenai PPN atau PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. 4. Kewajiban pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi. Yang terakhir yaitu yang kelima, wajib pajak diterbitkan MPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. SKPKB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang berupa data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak seperti hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan pajak penghasilan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material. Sanksi administrasi yang pertama, untuk alasan nomor 1 dan nomor 5, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan sejak terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai diterbitkan SKPKB. Yang kedua, untuk alasan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, yang pertama yaitu 50% PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, 100% PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetorkan. Yang ketiga yaitu 100% PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Fungsi SKPKB yang pertama yaitu koreksi jumlah yang terutang menurut SPT atau surat pemberitahuan. Yang kedua yaitu untuk mengenakan sanksi dan menagih pajak. Jangka waktu penerbitan SKPKB sendiri 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Jika lebih dari 5 tahun, SKPKB diterbitkan ditambah dengan denda 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Jika lebih dari jangka waktu yang disebutkan, ditindak pidana perpajakan atau lainnya karena merugikan pendapatan negara sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Surat ketetapan yang kedua yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Untuk penerbitan SKPKBT sendiri diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah diperiksa dalam rangka penerbitan SKPKBT. Fungsi SKPKBT ada 2. Yang pertama, koreksi jumlah terutang menurut SPT atau surat pemberitahuan, dan yang kedua yaitu mengenakan sanksi dan menagih utang.
Sanksi SKPKBT yaitu jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan 100% atau sanksi administrasi tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum memeriksa untuk penerbitan SKPKBT. Jangka waktu penerbitan SKPKBT 5 tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah diperiksa untuk penerbitan SKPKBT, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT. Jika melebihi jangka waktu SKPKBT tetap diterbitkan tetapi dengan bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Apabila wajib pajak setelah 5 tahun tersebut melakukan tindak pidana perpajakan atau lainnya yang merugikan pendapatan negara berdasar putusan penghasilan yang berkekuatan hukum. Surat ketetapan pajak yang ketiga yaitu Surat Ketetapan Pajak Lebih Besar atau SKPLB. SKPLB sendiri merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar daripada pajak terutang atau pajak yang seharusnya tidak terutang. Penerbitan SKPLB terdapat 4. Yang pertama diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak yang terutang. Yang kedua yaitu pajak penghasilan atau PPH jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Yang ketiga yaitu PPN jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya ada Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN. Pengertian dari SKPN sendiri adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Penerbitan SKPN sendiri yaitu diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Yang selanjutnya ada Surat Tagihan Pajak atau STP. Surat tagihan pajak sendiri adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Adapun penerbitan STP sendiri dikeluarkan apabila dari surat tagihan pajak sendiri adalah sebagai koreksi atas semua pajak yang terutang menurut STP wajib pajak. Yang selanjutnya sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan yang terakhir adalah alat untuk menagih pajak. Adapun sanksi administrasi dari STP adalah sebagai berikut. Kekuatan hukum SIP dari surat tagihan pajak yaitu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Keberatan banding. Tata cara penyelesaian keberatan. A. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Dan yang terakhir, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang B. Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana dan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat yang pertama, mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dan yang selanjutnya, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar. Yang C, membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa 1. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan apabila A. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak. Yang B. Surat pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan. Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak dapat diajukan dalam wajib pajak mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya ada kadaluarsa penagihan pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak yang kadaluarsa setelah melampaui 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Nah, untuk kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila yang pertama diterbitkannya surat paksa, yang kedua ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun secara tidak langsung, terus yang ketiga ada diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, yang terakhir dilakukannya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakannya yang terjadi serta menemukan siapa tersangkanya. Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Penyidikan sendiri dilakukan oleh penyidik. Lalu siapakah penyidik tersebut? Penyidik dalam tindak pidana perpajakan adalah pejabat pegawai negeri sipil atau ASN tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Perpajakan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kewajiban penyidik sendiri yaitu
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut. Kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Yang ketiga, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Yang keempat, mengisi benar surat pemberitahuan dan memasukkannya ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang keenam, jika diperiksa, maka wajib pajak harus memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Kewajiban wajib pajak yang terakhir yaitu apabila dalam waktu pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Yang selanjutnya ada hak wajib pajak. Yang pertama, mengajukan surat keberatan dan surat banding. Yang kedua, menerima tanda bukti pembentukan SPT. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Yang kelima, mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Yang ketujuh, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedelapan, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Yang kesembilan, memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang kesepuluh, meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Yang kesebelas atau yang terakhir, mengajukan keberatan dan banding. Pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dari biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperbolehkan menghitung
penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berikut merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat pembukuan dan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban pembukuan sebagai berikut. Materi yang terakhir ialah sanksi. 1. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah: A. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. B. Sanksi pidana berupa siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Selanjutnya, yang nomor 2 ialah sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. A. Denda pidana. Denda pidana dikenakan kepada tindak pihak yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Contohnya, korupsi, prostitusi, dan pencurian. 2. Pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Contohnya, pengemudi yang tidak memiliki STNK bisa diancam hukuman kurungan selama 2 bulan atau denda 500.000. Ketiga, C. Pidana penjara. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan, contohnya kasus korupsi dan pembunuhan. 3. Sanksi administrasi. A. Bunga 2% per bulan. Nomor 1. Masalah. Pembetulan sendiri SPT. SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum diperiksa. Cara menagih SSP atau STP. Nomor 2. Masalah. Dari penelitian rutin. A. PPh pasal 25 tidak atau kurang dibayar. B. PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar. C. SKPKB, STP, SKPKBT tidak atau kurang dibayar atau terlambat dibayar. D. SPT salah tulis atau salah hitung. Cara menagih SSP atau STP. Nomor 3. Masalah. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar, maksimum 24 bulan. Cara menagih SSP atau SPKB. Nomor 4. Masalah. Pajak dianggar atau ditunda. SKPKB, SKKPP, STP. Cara menagih SSP atau STP. Nomor 5. SPT tahunan, PPh ditunda. Pajak kurang dibayar. Cara menagih SSP atau STP. B. Denda administrasi. Nomor 1. Masalah. Tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT. Cara menagih SPT ditambah Rp100.000 atau Rp500.000 atau Rp1.000.000. Nomor 2. Masalah. Pembetulan sendiri SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik. Cara menagih SSP ditambah 150%. Nomor 3. Masalah. Khusus PPN. A. Tidak melaporkan usaha. B. Tidak membuat atau mengisi faktur. C. Melanggar larangan membuat faktur. PKP yang tidak dikukuhkan. Cara menagih
SSP atau SPKB, ditambah 2% denda dari dasar pengenaan. Nomor 2, masalah. Khusus PBB, A. STP, SKPKB, tidak atau kurang dibayar atau terlambat dibayar. Cara menagih, STP ditambah denda 2%, maksimum 24 bulan. B. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar. Cara menagih, SKPKB ditambah denda administrasi dari selisih pajak yang terutang. C. Kenaikan 50% dan 100%. Nomor 1, masalah. Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan. A. Tidak memasukkan SPT. 1. SPT tahunan, PPh pasal 29. Cara menagih, SKPKB ditambah kenaikan 50%. 2. SPT tahunan, pasal 21, 22, 26, dan PPN. Cara menagih, SKPKB ditambah kenaikan 100%. B. Tidak menyelenggarakan pembukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP. Cara menagih, SKPKB A. 50% PPh pasal 29, 100% PPh pasal 21, 23, 26, dan PPN. C. Tidak memperlihatkan buku atau dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 29. Cara menagih, SKPKB A. 50% PPh pasal 29, B. 100% PPh pasal 21, 23, 26, dan PPN. Nomor 2, masalah. Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru. Data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB. Cara menagih, SKPKBT 100%. Nomor 3, masalah. Khusus PPN. Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, di mana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih dan menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak. Cara menagih, SKPKBT 100%. 4. Sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur atau ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Untuk lebih lengkapnya, silahkan dibaca pada softfile dokumen kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.